Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Selamat pagi, Shalom, dan selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengenangan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus saat ini memperteguh keyakinan iman kita kepadanya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Disilahkan berdiri. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 144A ayat 1 dan 2. Suara Yesus kudengar. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah Jemaat Agung ini ditahbiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Saudara-saudara silakan duduk kembali. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sebagai nats pembimbing. Dan sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415 ayat pertama ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati dan dalam sikap doa, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan menyanyikan PKJ 43 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dan menebus segala dosa saudara dengan darah yang indah, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Bukan saja dosa kita, melainkan juga dosa seluruh dunia ini. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37B ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Amanat hidup baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disilahkan berdiri. Marilah kita mendengar firman Allah sebagai amanat hidup baru dari Yohanes 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 381 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Berita kematian Yesus Kristus. Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Saudara-saudara, disilahkan duduk. Doa
Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die in Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorn upon his head. And he bore with every step the crown of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah Christ the King. And he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the soul of a man made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah Christ the King. And he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab masing-masing kita. Kita
membaca firman Allah dari Injil Markus pasal 15 pada ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-41. Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41 berbunyi sebagai berikut. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Marta ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ beberapa perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sekian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian perayaan Jumat Agung pada saat ini, dan yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam keluarga masing-masing, seluruh ayat-ayat bacaan kita tadi akan menjadi landasan pemberitaan firman Allah pada kebaktian perayaan Jumat Agung hari ini. Saudara-saudara, pada setiap peristiwa kematian, segenap keluarga, handaitan dan kenalan, jauh dan dekat, akan diliputi oleh duka cita. Tanpa diundang, kita akan pergi melayat ke rumah duka. Di situ akan terdengar tangisan yang memilukan dan ratapan yang mengharukan. Yesus pun menangis ketika ia melayat ke rumah duka di Betania, di mana sahabatnya yakni Lazarus telah meninggal dunia. Yohanes 11 ayatnya yang ke-35. Tetapi ketika Yesus sendiri meninggal dunia, seperti yang kita baca dalam Injil keempat kitab Injil, yakni Yesus yang adalah sahabat dan juru selamat kita, apakah kita semua bersedih dan meneteskan air mata? Pasti tidak. Respons kita biasa-biasa saja. Apakah kita oleh karena kita kurang mengasihinya? Juga tidak. Malah Yesus sendiri melarang kita menangisinya. Saya ulangi, Yesus sendiri melarang kita menangisinya. Kita baca itu dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-27 dan 28. Ketika Yesus sedang digiring menuju ke Golgota,
sambil memanggul salibnya sendiri, kayu salibnya sendiri dengan susah payah dan dengan tubuh yang berlumuran darah. Di jalan yang ia lalui ada perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya. Tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mengapa kita dilarang menangisi Yesus? Menangisi dan meratapinya, kita beserta anak-anak kita. Oleh karena penderitaan dan kematian yang sedang dialaminya adalah akibat dari segala dosa-dosa kita, dosa segenap umat manusia. Dosa kita itulah yang kita harus tangisi dan ratapi. Artinya dengan memandang sengsara dan kematian Yesus itu, kita dipanggil untuk melihat diri kita sendiri dengan segala dosa yang masih melumuri kehidupan kita tiap-tiap hari. Hanya dengan cara seperti itu, di dalam diri kita akan lahir satu sikap pengucapan syukur. Mengucap syukur oleh karena Kristus Yesus telah mati karena kita dan bagi kita menggantikan kita semua. Yesus yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa telah mati karena segala dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah pada kebaktian Jumat Agung ini kita merenungkan makna dan arti sengsara Tuhan kita Yesus dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dosa kita itu, menurut versi Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-41 dengan tema Yesus mati karena kita dan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penyaliban Yesus berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Markus menuturkan beberapa kejadian selama 6 jam Yesus tergantung di atas salib itu. Yang pertama, pada saat terakhir Yesus di atas salib itu ditandai oleh suatu kejadian yang sangat mengherankan, yakni kegelapan menutupi seluruh daerah Yudea selama 3 jam, mulai dari jam 12 siang hingga jam 3 sore. Markus tidak menjelaskan arti dari kegelapan itu, tetapi kita dapat memaknai kegelapan itu sebagai pertanda dari Allah sendiri bahwa seluruh alam ciptaan turut berduka cita. Seluruh alam ciptaan turut berduka cita atas peristiwa kematian itu. Di atas salib inilah kedudukan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita menurut Yesaya 53 dipenuhi seluruhnya. Ia menderita bukan saja karena perbuatan jahat manusia, melainkan terutama ia menderita oleh karena ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Di atas salib itu Allah Bapa dan Allah Anak telah berpisah satu dengan yang lain. Itu makna yang kita dengar di atas salib itu. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa dan Allah Anak telah terpisah jauh satu dengan yang lain. Dan sebenarnya saudara-saudara, puncak penderitaan Yesus terdapat di sini, yakni ketika ia ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Semuanya itu terjadi karena ia taat kepada kehendak Allah yang kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia lewat penderitaan dan kematiannya. Juga terjadi oleh karena ia mengasihi kita saudara-saudaranya yang berdosa ini.
Sekarang dalam dunia yang gelap gulita karena dosa, akibat dosa ini, dalam segala bentuk penderitaan dan pencobaan hidup yang kita alami, bahkan dalam menghadapi ancaman maut dan kematian sekalipun, kita sudah tidak takut lagi. Oleh karena Allah Bapa kita tidak lagi akan meninggalkan kita, sebab Ia telah meninggalkan anaknya di atas kayu salib itu, menggantikan kita. Allah sendiri telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Juga Yesus Kristus sendiri bersabda kepada kita gerejanya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ini juga berarti saudara-saudara bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas salib itu memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita keteguhan hati dan penghiburan ketika dunia ini sedang diliputi oleh kabut virus corona yang mematikan itu. Kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan mencabut akar segala bentuk penderitaan, termasuk sakit penyakit di dalam dunia ini. Karena itu tetaplah di dalam Yesus Kristus itu, jangan panik, takut atau khawatir. Sebaliknya tunjukkanlah iman dan penyerahan dirimu kepada Yesus Kristus saja. Sebab dan dengan mematuhi segala peraturan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah bagi kita semua. Yang kedua saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-37 berbunyi, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mengakhiri hidupnya dengan suatu seruan yang nyaring atau dengan teriakan keras di atas salib itu? Seruan nyaring atau teriakan keras itu sangat mengherankan. Oleh karena orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati di atas salib itu, dalam kesakitan yang teramat sangat, berbisik pun hampir tidak dapat dilakukan lagi. Jadi teriakan Yesus itu sebenarnya adalah suatu tanda kemenangan. Kemenangan bahwa salib tidak berkuasa mengalahkannya, betapapun beratnya dan sakitnya penderitaan itu. Setelah teriakan dengan suara nyaring itu, Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya Yesus mengalami saat-saat kematiannya dengan sadar dan dengan sukarela. Yesus pergi meninggalkan dunia ini setelah melaksanakan tugasnya dengan tuntas, yakni tugas penyelamatan sebagai penebus dosa umat manusia. Ia tidak mati binasa sama seperti kematian kita. Juga ia tidak pinsang dan tidak berdaya di atas salib itu, tetapi ia menyerahkan diri kepada Bapa. Inilah saudara-saudara perbedaan antara kematian kita dengan kematian Yesus. Karena itu kita sungguh mengagungkan Yesus yang tergantung di atas salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya kematian Yesus di salib itu, setelah kematian Yesus ada dua peristiwa lagi yang terjadi. Yang pertama, tirai dalam bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua dari atas ke bawah. Seakan-akan ada tangan yang membelah dua tirai itu. Makna peristiwa ini cukup jelas, yakni jalan dari ruang kudus dan ruang maha kudus telah terbuka. Jarak antara manusia dengan alam sekarang sudah terhapus, sudah didekatkan oleh pengampunan dosa, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus di atas salib itu. Darah Kristus bukan lagi anak domba yang disembelih, darah anak domba yang disembelih, melainkan
tubuhnya sendiri, anak domba Allah yang sesungguhnya. Dengan kematian Yesus di atas salib itu dan kebangkitannya, maka zaman baru telah tiba, yaitu zaman perdamaian antara Allah dengan kita manusia yang berdosa. Itulah arti dan makna salib Kristus bagi kita. Sekarang di dalam gereja kita sudah tidak ada lagi jabatan imam. Oleh karena pengantara antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus, imam besar kita di dalam surga itu. Dalam Kristus dan melalui Kristus kita beroleh kebebasan untuk menghadap hadirat Allah. Setiap orang yang percaya, besar dan kecil, dapat berbicara menghadap Allah dan berbicara kepadanya, Bapa di dalam surga. Ketika kita berdoa, kita seolah-olah naik ke surga dan berbicara dengan Allah Bapa di dalam surga. Dan ketika kita membuka dan membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita seolah-olah mengundang Allah Bapa turun dari surga ke tengah-tengah kita dan berbicara kepada kita. Inilah keluar biasaan iman Kristen yang kita peroleh melalui sengsara kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan peristiwa yang kedua setelah Yesus meninggal di atas salib itu, ialah ketika kepala pasukan Romawi yang berdiri di tempat itu melihat dan menyaksikan seluruh peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan dengan dari dalam mulutnya, hati dan mulutnya terbitlah suatu pengakuan, orang ini adalah anak Allah. Ayat 38. Saudara-saudara, kata-kata ini pengakuan bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah tidak diucapkan oleh kita orang-orang Kristen atau oleh pendeta, melainkan pertama kali diucapkan dari hati dan mulut seorang manusia kafir yang sebelumnya memimpin penganiayaan dan penyaliban itu, tetapi yang kini berbalik dan mengakui serta menyambut Yesus sebagai anak Allah. Beranikah saudara-saudara juga berucap seperti itu, yakni menyaksikan Yesus Kristus bahwa ia adalah sungguh-sungguh anak Allah kepada lingkungan di mana saudara berada? Bukankah kita lebih gampang dan lebih berani mengucapkannya sebagai pengakuan iman di tempat yang aman, yaitu dalam kebaktian di gereja, tetapi di tengah masyarakat, di kantor atau di tempat di mana kita keluar dan bekerja, di sekolah di mana kita pergi bertemu dengan semua kawan, di situ kita malu, bahkan kita takut mengakui Yesus sebagai anak Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar dari kepala pasukan Romawi tadi, dan kita juga terapkan di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari, bahwa dimanapun kita berada dan di segala keadaan kita mengaku bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah adanya. Amin. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita membawa dan menyerahkan persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih
dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 4. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepadamu dan hanya kepadamu saja kami segenap anak-anak tebusan-Mu tersujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dari dalam tiap-tiap rumah tangga dan keluarga masing-masing kami. Dan di dalam persekutuan dengan seluruh umat-Mu di seantero bumi Nusantara ini. Yang dalam tiap-tiap keluarga pada hari ini naik puji-pujian kepadamu. Dalam tiap-tiap keluarga anak-anak-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu, menyambut hari raya yang maha besar ini, hari Jumat Agung. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menghimpun kami semua, sehingga kami tetap menjadi satu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan mempersatukan kami semua, sehingga kami tidak terpecah-pecah walaupun kami beribadat di rumah masing-masing. Engkau ya Bapa, Engkau kunjungi dan Engkau lawati setiap keluarga di mana puji-pujian, hormat dan kemuliaan akan nama-Mu terdengar dan naik di hadapan hadirat-Mu. Kami hamba-hamba-Mu Majelis Jumat Ora Tabora yang Engkau urapi untuk mengembalakan seluruh domba-domba-Mu di Jumat ini. Termasuk mengembalakan mereka yang juga pada setiap saat datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami, walaupun tidak dapat kami mengunjungi satu persatu, tapi kami sebagai gembala senantiasa ada di belakang mereka semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan iman kami, menghibur dan meneguhkan pengharapan kami. Justru ketika kami sementara dibayang-bayangi oleh ancaman virus corona yang menggemparkan dunia ini, yang menebarkan ketakutan, kekhawatiran, dan dengan segala akibat-akibatnya. Kami mohon Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami sidang Jumat-Mu. Engkau tidak meninggalkan masyarakat dan bangsa kami. Engkau tidak meninggalkan dunia bangsa-bangsa. Engkau memberkati segala upaya keras dari tiap-tiap pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari virus corona ini. Engkau karuniakan kepada kami sebagai bangsa satu semangat bersama untuk bersama-sama memerangi virus corona ini. Akan banyak dampak-dampak negatif ya Bapa. Oleh karena banyak anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu
tidak dapat lagi beraktivitas keluar rumah untuk melaksanakan segala tugas-tugas dan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah tiap-tiap hari. Karena itu kami menyerahkan kepadamu umat-Mu dan anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Engkau membukakan pintu-pintu berkat pada tiap-tiap keluarga. Engkau kuatkan iman mereka untuk menerima apa adanya, untuk mengalami beratnya penderitaan akibat virus corona ini. Engkau tetap menghiburkan dan menguatkan semuanya Bapa. Demikian juga akan anak-anak-Mu di setiap Jumat-Jumat ya Sultan, di setiap Jumat dari gereja-gereja Tuhan di Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara, bahkan di seluruh Indonesia yang pada saat ini bersama-sama dalam menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu. Engkau melayat dan mengunjungi mereka masing-masing tiap-tiap rumah dalam segala pergumulan-pergumulannya. Tapi Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau juga memberkati, menyucikan segala upaya dari semua para medis, semua tenaga-tenaga yang mempersembahkan tubuh dan jiwa mereka siang dan malam untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Engkau memberkati pelayanan mereka semua Bapa, supaya menjadi berkat bagi semua hamba-hamba-Mu yang mereka melayani. Engkau mengaruniakan kepada mereka semangat kerja dan semangat pelayanan. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa kepadamu, mendoakan semua pimpinan gereja-Mu dimanapun, mulai dari tingkat PGI hingga pada tingkat jemaat-jemaat, supaya di tengah situasi seperti sekarang ini, gereja, para pimpinan gereja-gereja-Mu masih mampu meneruskan pengembalaan walaupun dalam bentuk yang tidak langsung. Kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami mendoakan semua mereka yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan di tengah masyarakat, kiranya Engkau memimpin memelihara mereka semua. Dan secara khusus pada saat ini, ketika kami anak-anak-Mu Majelis Jumat Ora Taboram sementara mengupayakan satu bentuk pelayanan kepada setiap keluarga melalui perekaman video ini, kami mohon Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam mempersiapkan semua materi ini, supaya pada saatnya dapat menjadi berkat besar pada tiap-tiap keluarga. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lalu sambut doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan saudara saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kirub Jemaat 183 ayatnya yang pertama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 183 ayat yang kedua. Triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba